Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabar Anda siang hari ini? Saya berharap dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke. Kali ini menarik. Bukan soal debt collector lagi yang mau saya bahas. Bukan soal pengancaman, intimidasi, tidak. Ada beberapa hal yang harus Anda hindari. Ini berkeliaran di medsos hari ini. Ada 7 penawaran yang harus Anda waspadai, terutama buat yang baru telat bayar, baru gagal bayar, baru mau jatuh tempo atau sudah jatuh tempo di pinjol-pinjol legal. Apa saja jasanya itu? Apa saja hal-hal itu yang harus Anda hindari? Anda simain video ini sampai habis, jangan Anda skip ya. Karena ini penting buat Anda, ini berkeliaran di mana-mana. Di Google banyak, di Instagram banyak, di TikTok apalagi. Ya, di YouTube mungkin di kolom komentar 1 atau 2 juga ada. Anda simain ini dan hati-hati, ini sudah banyak orang yang terjebak dalam hal ini. Ya, tapi sebelumnya seperti biasa, yang belum mensupport channel ini boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Karena supportan dan dukungan Anda sangat berharga buat kami, minimal bisa mengembangkan channel ini untuk kami terus memberikan edukasi dan motivasi buat orang yang telat bayar di pinjaman online. Silahkan. Ada 7 hal yang harus Anda hindari ketika bermain dengan pinjaman online, menyatakan tidak mampu bayar. Baik itu yang baru telat bayar, mau jatuh tempo, ataupun yang sudah galbay lama. Ya, ada 7 hal yang mau saya sampaikan sama Anda, yaitu tentang jasa-jasa yang berkeliaran selama ini di internet. Anda harus hati-hati. Ini banyak banget loh yang sudah menjadi korbannya. Ya, saya tidak cemburu dengan hal itu. Cuman saya kasihan sama teman-teman semuanya yang telat bayar, yang tidak mampu bayar, sudah jatuh ditimpa tangga, habis itu jatuh lagi ke kandang buaya atau harimau gitu loh. Ya, ada beberapa hal yang harus Anda hindari dari hal-hal berikut, dan nanti saya akan sampaikan satu persatu. Saya akan berikan alasannya dan apa sebenarnya yang harus Anda lakukan dan siapa mereka-mereka ini sebenarnya. Ya, jasa yang harus Anda hindari yang paling pertama sekali adalah jasa hapus data. Ini teman-teman semuanya harus hati-hati. Data apa yang mau mereka hapus? Yang mau mereka hapus itu bukan data pinjolnya, tapi yang mereka hapus itu duit yang ada dalam kantongmu gitu loh. Itu yang mau mereka hapus. Kalau memang ada orang yang bisa menghapus data, kenapa nggak mereka aja yang minjam? Dia pinjam, dia hapus, dia pinjam lagi, dan dia hapus. Kan kayak gitu logikanya. Ya, jadi teman-teman harus hati-hati dengan jasa yang seperti ini. Tidak ada jasa hapus data, tidak ada jasa menghilang dari pinjol. Ya, menghapus data dari pinjol, hilang semuanya, hutang lunas dan segala macam, itu mustahil. Yang ada adalah jasa penipuan, mau menghapus uang yang tersisa di dalam kantongmu, itu baru ada. Ya, pahami dari teman-teman itu. Yang kedua adalah jasa backup data. Ini saya agak rumit gitu loh. Apanya mau di backup? Pinjol menyimpan data Anda, terus dia menyimpan data Anda juga. Ya, Anda pikirkan matang-matang. Jasa-jasa seperti ini, di balik itu endingnya adalah uang. Ya, uang semuanya. Backup data yang apa? Apanya mau di backup? Ya, pinjol mempunyai data Anda yang valid. Kalau Anda tidak bisa dihubungi, oke, pinjol datang ke tempat Anda. Sekarang backup yang kayak mana? Ya, itu teman-teman harus pahami. Itu untuk jasa yang kedua yang sering berkeliaran di internet. Ini harus dipahami matang-matang. Kalau enggak, Anda masuk ke dalam dunia penipuan, yang mana nantinya Anda akan menyesal loh. Duit sudah habis, hutang tetap menumpuk, Anda masuk ke ranah penipuan. Ini perlu dipertimbangkan. Karena saya yakin jasa hapus data, jasa backup data, dua-duanya sangat menggiurkan bagi orang yang baru telat bayar dan tidak mampu bayar di pinjaman online. Hati-hati ya buat teman-teman semuanya. Yang ketiga adalah pengalihan panggilan. Panggilan apa yang mau dialihkan lagi teman-teman semuanya? Ya, saya memberikan yang gratis buat Anda.
Saya bilangin, panggilan apa yang mau Anda alihkan? Ya, sekarang Anda alihkan panggilan Anda kepada nomor yang telah disediakan. Oke. Ya, oke. Ending akhirnya apa? Nomor Anda tidak ada fungsinya. Ya, yang dialihkan cuman panggilannya aja. WA-nya gimana? Emailnya gimana? Terus mereka tinggal bilang, cabut kartu Anda, reset HP Anda. Saya menawarkan hal itu secara gratis. Sumber masalah Anda ada di handphone Anda yang berdering. Ya, sekarang panggilannya Anda alihkan. Oke, WA-nya gimana? SMS-nya gimana? Emailnya gimana? Semuanya Bang mau dialihkan. Bohong yang ada. Ya, yang mau dialihkan itu bukan panggilannya, bukan teroran pinjolnya. Yang mau dialihkan itu duitnya. Ya, saya tawarkan sama Anda secara gratis. Saya sampaikan, kekuatan satu-satu dari pinjaman online adalah handphone Anda masih berdering. Nomor WhatsApp masih aktif. Email masih ada. Putus 3 komunikasi ini, selamat Anda galbay. Nyaman, aman, dan tentram. Ya, salah nggak Bang? Nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika Anda tahu tapi Anda tidak mau melakukannya. Malah Anda itu ditipu mau gitu loh. Ya, diajarin secara gratis tidak mau, dengan penipunya mau. Ini teman-teman harus pahami, karena saya miris banget. Itu banyak yang lapor ke saya, tertipu jasa hapus data, tertipu jasa backup data, tertipu jasa pengalihan teroran. Ini tertipu semuanya gitu loh. Ya, saya bilangin sama Anda ini kan tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ngapain Anda menghambur-hamburkan uang? Sementara semua jasa yang ditawarkan endingnya adalah cuan. Anda harus membayar sekian persen. Anda harus membayar sekian ratus ribu. Mendingan duitnya itu buat Anda makan. Ikuti saran saya secara gratis. Poinnya, kekuatan dari pinjol satu-satunya ada di telepon, di SMS, di WA, dan di email. Selagi komunikasi ini tidak ada sama Anda, ketakutan Anda saya jamin 100% hilang. Tinggal pertanyaan saya, mau apa tidak melakukannya? Gratis loh. Kenapa giliran ditipuin mau? Giliran berbayar mau? Secara gratis saya ajarin tidak mau. Ini kan aneh. Ini yang perlu teman-teman semuanya hati-hati. Ya, untuk yang nomor 4 adalah hentikan sebar data. Kayak mana caranya dia menghentikan sebar data? Ya, kalau pinjol mau nelpon ke Kondar ya tetap aja nelpon ke Kondar. Yang ada ini ilmu logika. Gimana nggak ilmu logikanya? Mereka katanya hentikan sebar data. Ya, ini jasa mereka, jasa menghentikan sebar data. Cara mereka menghentikan sebar data dengan cara apa? Anda tidak mengetahui sama sekali. Anda ganti nomor, hapus WhatsApp, hapus email, habis itu Anda masuk dengan nomor baru, dengan email baru. Terus orang yang tempat disebarkan data kayak kontak Anda, Kondar Anda, ketika dia dihubungi oleh pinjol, dia menghubungi Anda kemana lagi? Kan dia nggak tahu nomor baru Anda, dia nggak tahu email Anda, dia nggak tahu WhatsApp Anda, dia mau menghubungi Anda kemana? Ini ilmu logika. Ya, yang jelas tidak ada jasa menghentikan data, jasa backup teroran, jasa menghentikan teroran, nggak ada. Ya, teroran yang mana yang mau dihilangkan? Orang sudah diganti nomornya, ketakutannya masih ada di sini. Ya, pakai logika teman-teman semuanya. Please pakai logika Anda gitu loh. Kita menghadapi pinjol aja ini sudah rumit. Belum lagi jasa-jasa yang aneh-aneh seperti ini. Ya, saya memang tidak ada kepentingan sama sekali, cuman saya kasihan sama Anda. Kalau ini benaran gak ada masalah. Yang ada benarannya cuma mengambil cuan Anda aja, cuma mengambil duit Anda aja. Ya, ini teman-teman harus hati-hati semuanya. Saya cuma miris itu aja, karena Anda menyatakan sama saya tidak mampu lagi bayar Bang, saya gak ada uang Bang, saya gak bekerja lagi Bang, saya bingung Bang. Tapi untuk jasa-jasa penipuan seperti ini, Anda adakan uang Anda. Kan miris banget kalau seperti ini. Ya, tolong teman-teman semuanya kondisikan. Jangan sampai Anda sudah masuk dalam dunia pinjol, habis itu masuk lagi dalam dunia penipuan-penipuan seperti ini. Habis itu jasa negosiasi hutang. Ya, ini untuk apa? Jasa negosiasi hutang. Toh OJK telah menyampaikan, setiap kali Anda bertanya OJK menyampaikan negosiasi secara internal. Itu menandakan solusinya ada.
Sekarang Anda ikuti jasa ini negosiasi hutang. Berapa persen Anda diminta dan dibebankan dari jumlah hutang Anda? Kan sama aja gitu loh. Dan lagian untuk negosiasi pokok Anda membutuhkan waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Mendingan Anda tunggu aja sampai mereka menawarkan. Ngapain harus bayar-bayar yang begana yang begini? Ya, itu untuk yang nomor 6, teman-teman harus hati-hati semuanya dengan jasa-jasa yang seperti ini. Ya, ingat, saya selalu ingatin ini udah berapa kali saya sampaikan sama Anda. Anda ini tidak mampu loh. Bukan tidak mau, duit Anda nggak ada sama sekali. Bukan lari dari hutang, tidak. Duitnya nggak ada. Itikat baik Anda ada, tapi duitnya nggak ada. Anda ikuti, oke, negosiasi hutang. Berapa persen Anda dibebankan dengan bunganya? Ya, berapa persen Anda dibebankan dengan jasanya? Hutang Anda 10 juta diminta persenan 30%. 3 juta buat mereka. Hutang Anda 10 juta. Ya. Berapa negosiasi yang mereka dapat? 7 juta dari total hutang 10 juta. Tambah lagi biaya jasa 3 juta. Sama kan? Kenapa nggak Anda aja langsung? Tunggu aja waktunya. Ya. Nggak ada cerita orang hebat. Anda pun juga hebat. Anda mampu minjam pinjol. Anda pasti mampu untuk menyelesaikan ini. Ngapain buang-buang? Ya, ayolah teman-teman semuanya. Pakai logika kita gitu loh. Ya, saya nggak ada masalah dengan orang-orang ini. Cuman saya kasihan sama Anda. Lain hal kalau memang ada duit berlebih ya nggak apa-apa gitu loh. Orang-orang menawarkan jasa seperti ini karena dia tahu ini adalah cuan bagi mereka. Bukan membantu Anda, tapi Anda yang mensupport ekonominya. Lebih kejam bahkan hal-hal ini daripada pinjol. Ya, mulai dari hapus data, menghilang dari pinjol, backup data, menghentikan teroran, sebar data, semuanya cuan bagi mereka. Endingnya nol besar. Ya, pikirkan matang-matang. Saya ini bukan orang baru ada di YouTube. Sudah lama banget gitu loh. Kalau saya ingin membangunkan hal ini buat Anda bisa saja, tapi bertentangan dengan hati nurani ini. Ya. Bisa saya bikinkan Anda semuanya dramanya. Habis itu Anda meminta jasa kepada saya. Justru lebih enak dengan sekian banyak pengikut saya, pasti banyak. Pasti banyak yang tertarik dengan hal itu. Cuma bertentangan dengan hati nurani. Cukup hasil AdSense aja yang saya nikmati. Ya, pikirkan matang-matang. Apalagi teman-teman yang sering mencari di Instagram, di Facebook, di TikTok, di Google. Hati-hati, banyak banget penawaran. Anda tenang aja. Kami hentikan sebar data, pengalihan panggilan, backup data, menghilang, menghapus data. Jasa apaan itu? Kita ini nggak mampu loh. Ya, nggak mampu bayar. Bukan nggak mau. Terus duit dari mana kita membayar jasa-jasa mereka? Kalau memang seperti itu, kenapa nggak kita aja langsung bayar pinjolnya? Ya. Itu pikirkan dari teman-teman semuanya. Yang paling terakhir adalah jasa perampok online yang selalu mengatasnamakan diri mereka melunasi hutang pinjol legal dengan mengambil pinjol ilegal. Ini harus hati-hati. Biasanya mereka selalu menanti-nanti Anda yang mau jatuh tempo, atau Anda yang mau jatuh tempo di pinjol-pinjol legal seperti Akulaku, Kredivo, Shopee, karena mereka tahu ini adalah data segar. Kenapa data segar? 3 pinjol ini menjadi sumber bagi pinjol-pinjol lain untuk mencairkan dana. Kalau Anda sudah dapat pencairan dana di 3 pinjol ini, besar kemungkinan di pinjol-pinjol lainnya Anda juga mendapatkan pencairan dengan mudah. Inilah yang mereka manfaatkan. Ingat ya, walaupun mereka berbayar di awal, tidak berbayar di awal, tapi endingnya adalah yang dipakai adalah data Anda. Ya, dengan sistem bagi hasil. Kalau memang konsepnya seperti itu, kenapa nggak Anda sendiri aja yang minjam? Oh, misalnya dibilang, kalau sendiri kita meminjam limitnya nggak seberapa bang. Cari tahu, pelajari. Ya, kan bisa dipelajari. Kalau memang seperti itu. Padahal Anda ini ingin lepas dari pinjol. Ya, tapi kenapa Anda malah menghambur-hamburkan uang dengan hal-hal yang seperti itu? Kenapa Anda malah menyia-nyiakan data Anda dengan hal-hal yang seperti ini? Pinjol ilegal, asal Anda tahu, bukan semata memberikan Anda dana saja, tapi dia ingin menambang data Anda. Kalau si perampok online tidak paham hal ini, yang dia paham adalah
data Anda masih segar, data Anda masih bisa dipakai, sebisa mungkin data Anda akan dimanfaatkan untuk meminjam di tempat lain. Itu tujuan mereka. Ya, saya ingatkan buat teman-teman semuanya, hati-hati. Jasa yang paling terakhir ini, jasa yang nomor 7 ini, paling banyak ada di TikTok hari ini. Ya, hati-hati, mengatasnamakan amanah, solusi galbay, ini segala macam, pokoknya banyak sekali. Hati-hati buat teman-teman semuanya. Saya hanya mengingatkan di sini. Kalau memang si perampok-perampok online ini solusi, kenapa OJK harus pasang yang seperti ini? Peringatan bahaya menggunakan joki pinjol. Ya, macam-macam yang disampaikan OJK. Kenapa? Kan ini solusinya. Kalau memang itu adalah solusi, kan ini demi OJK juga. Yang mau dibayar kan pinjol legalnya. Kenapa OJK harus warning seperti ini? Berarti ini bukan solusi dan membahayakan. Ya, padahal kan simpel, kalau memang itu solusi, ambil pinjol ilegal, selesaikan pinjol legal. Ya, tapi OJK memandang dari sudut pandang yang berbeda. Makanya OJK sampaikanlah ini berbahaya. Karena pinjol ilegal itu tujuannya ingin mengambil data Anda. Bukan memberikan Anda semata uangnya, tidak. Mereka keuntungan timbal balik. Jauh lebih besar lagi. Itu yang mau dipertimbangkan teman-teman semuanya. Bukan pemerintah tidak tahu, bukan OJK tidak tahu. Tahu dia bahwa ini adalah pinjol ilegal. Ya, tapi karena ini akan membahayakan Anda, mereka tidak tunjukkan solusi itu. Padahal kan tujuan minjam dari pinjol ilegal membayar pinjol legal. Kan bagus, tapi OJK tidak melihat dari sisi itu. Ini yang harus dipertimbangkan dari teman-teman semuanya. Ya, jadi mungkin dari saya kurang lebih seperti itu. Hati-hatilah dengan 3 jasa yang selalu berkeliaran hari ini. Itu demi kebaikan Anda semuanya. Ingat, di balik jasa-jasa yang ditawarkan pasti ada keuntungan bagi mereka. Yang jelas banyak jasa itu yang tidak sinkron dan tidak ada endingnya apa-apa. Itu hanya merugikan diri Anda dan mereka hanya memanfaatkan kepanikan Anda hari ini saja. Ya, sisanya Anda pertimbangkanlah dengan logika. Kalau Anda masih tergiur juga, ya kembali ke diri Anda aja. Yang penting saya sudah mengingatkan supaya Anda jangan jatuh terlalu dalam. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.